Halo Kultivator Junior. Selamat datang di alam dewa. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5154, Kakak, kau merampokku? Anda. Kucing tua memasang ekspresi rumit di wajahnya. Bagaimana denganku? Chu Feng bertanya dengan mata berbinar. Kamu terlihat seperti orang yang kukenal, sembur kucing tua. Puff. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Apa kamu yakin aku hanya mirip dia? Dia bertanya. Kakakmu tidak mungkin benar-benar menjadi Chu Feng, kan? Mustahil. Bagaimana mungkin anak nakal dari sampah alam itu ada di sini, bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Tuan Zhenlong? Kucing tua tidak mau mempercayai kebenaran. Baginya, itu seperti seorang pengemis dari dunia miskin yang dia anggap remeh dari lubuk hatinya yang entah bagaimana telah menyusulnya dalam kurun waktu beberapa tahun yang singkat. Ini adalah situasi yang tidak dapat dia pahami atau terima. Kucing tua, apakah kamu berpura-pura tidak tahu sekarang? Katakan padaku, di mana Sueji? Chu Feng menahan senyumnya dan bertanya. Kakakmu benar-benar Chu Feng. Dengan semua yang telah dikatakan, kucing tua tidak punya pilihan selain menghadapi kebenaran. Orang di depannya pastilah Chu Feng. Tidak mungkin dia mengetahui tentang Sueji. Chu Feng, dia kucing yang menculik nona mudaku. Yusha bertanya dengan gelisah. Sueji adalah nona muda Yusha. Dia hanya membuat kontrak dengan Chu Feng untuk menemukan Sueji, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa Sueji telah diculik oleh orang lain. Dia mencoba untuk kembali ke dunia roh Asura setelahnya, tapi itu tidak mungkin karena sifat aneh dari ruang roh dunia Chu Feng. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengikuti Chu Feng berkeliling. Meskipun ini adalah harapan terbesarnya untuk menemukan Sueji, dia tahu bahwa peluangnya kecil karena besarnya turnamen dunia. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kucing yang menculik nona mudanya? Yusha, ini memang kucing yang menculik nona mudamu. Saya tahu Anda ingin memberi pelajaran, tetapi jangan terburu-buru. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya nanti, kata Chu Feng. Wajah Yusha menjadi gelap. Dia menyoroti kucing tua dengan mata yang kejam. Kucing tua tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Yusha. Ia masih belum pulih dari keterkejutan saat bertemu Chu Feng di sini, di sisa-sisa kuno Tuan Zhenlong. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Ini baru beberapa tahun. Tidak mungkin ada orang yang bisa tumbuh secepat itu. Seru kucing tua tidak percaya. Menjawab pertanyaan saya. Di mana Sueji? Mata Chu Feng perlahan berubah dingin saat dia mengepalkan tangannya. Formasi serangan kotoran mulai menekan kucing tua dengan erat, menyebabkan wajah kucing tua itu mengerut kesakitan. Meski begitu, kucing tua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Weng! Gerbang pembentukan roh tiba-tiba terbuka, dan Yusha keluar. Tanpa mempedulikan formasi kotoran, Yusha berjalan ke arah kucing tua dan mulai memukul dan menendang wajahnya. Siapa kamu? Beraninya roh dunia yang sangat kecil sepertimu menyentuhku. Kucing tua menunjukkan ekspresi mencemooh meskipun dia sedang dipukuli. Yusha terlalu lemah untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada kucing tua. Aku akan mengambil nyawamu karena menculik nona mudaku. Yusha menghunus pedangnya untuk menebas kucing tua, tapi dia masih tidak bisa melukai kucing tua itu sama sekali. Nona muda? Siapa nona mudamu? Sueji. Kucing tua akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Itu benar. Nona mudanya adalah Sueji. Dia mengontrak saya untuk menemukan Sueji, hanya untuk mengetahui bahwa Anda telah menculiknya. Anda harus menanggung kemarahannya atas apa yang telah Anda lakukan.
Chu Feng mewujudkan pedang formasi menggunakan energi sisa kuno. Dia telah memasukkan formasi ofensif ke dalamnya, yang semakin meningkatkan kehebatannya. Yusha, kamu tidak akan bisa menyakitinya dengan formasimu saat ini. Gunakan ini sebagai gantinya, kata Chu Feng sambil melemparkan pedang formasi ke Yusha. Yusha menerima pedang formasi dan tanpa ragu menusukkannya ke bahu kiri kucing tua. Kucing tua pada akhirnya hanyalah seekor kucing, jadi fisiknya kecil. Pedang itu hanya diarahkan ke bahu kirinya, tapi lebar pedang itu hampir memotong seluruh lengannya. Berhenti, aku akan bicara. Sueji baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Kucing tua buru-buru menyerah di tengah desisan kesakitan. Meski begitu, Yusha tidak menghentikan serangannya sama sekali. Dia membuat beberapa luka berdarah lagi di tubuh kucing tua. Ah, kamu sangat kejam terhadap seorang wanita. Aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu, tapi kenapa kamu masih melakukan ini padaku? Kucing tua merasa sangat marah hingga mulai menangis, tapi itu tidak cukup untuk menenangkan Yusha. Baiklah, Yusha. Kamu harus berhenti sekarang. Mendengar kata-kata Chu Feng, Yusha akhirnya meletakkan pedang formasinya. Meskipun kemarahannya membara, dia masih mengindahkan kata-kata Chu Feng. Kucing tua, apakah Sueji baik-baik saja? Chu Feng bertanya. Dia baik-baik saja. Dia menjalani kehidupan saat ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu kepadanya. Berhenti memukulku, oke? Lihatlah tubuhku yang kurus ini. Saya tidak tahan menerima pukulan. Kucing tua berteriak. Chu Feng merasa seperti dia akhirnya terlepas dari batu besar yang telah lama membebani hatinya. Kucing tua, apakah kamu masih ingat apa lagi yang telah kamu ambil dariku? Chu Feng bertanya. Apakah kamu berbicara tentang slip bambu pemberian dewa? Saya sudah menjualnya. Tidak ada gunanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku gabungkan, jawab kucing tua. Mencoba menipuku lagi. Chu Feng mencibir. Dengan lambaian tangannya, 3 cosmosats yang tersembunyi di tubuh kucing tua terbang ke tangan Chu Feng. Namun, cosmosats ini memiliki formasi pelindung di atasnya. Buka mereka. Chu Feng melemparkan cosmosats kembali ke kucing tua. Saudara Chu Feng, apakah kamu merampokku sekarang? Tentunya itu tidak sesuai dengan tinggi badanmu. Kucing tua memprotes dengan enggan. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Yusha bertanya sambil mengangkat pedang formasi sekali lagi. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Kucing tua segera menyerah. Setelah menderita di tangan Yusha, dia jauh lebih patuh padanya daripada Chu Feng. Ia dengan cepat melepaskan formasi pelindung pada cosmosats. Ada cukup banyak harta karun di dalamnya, tapi tidak ada satupun yang cukup bagus untuk menerangi mata Chu Feng. Tak perlu dikatakan lagi, slip bambu pemberian dewa juga tidak ada di sana. Saya tidak percaya bahwa hanya ini yang Anda miliki, kata Chu Feng. Hanya ini yang kumiliki. Saudara Chu Feng, Anda mengatakan itu hanya karena Anda tidak mengenal saya dengan baik. Saya sebenarnya seorang penjudi biasa. Saya akui bahwa saya memang seenaknya mengambil barang bagus dari orang lain, tapi sebagian besar pada akhirnya hilang di meja taruhan, jawab kucing tua. Kamu bisa menyembunyikan dirimu dan menyedot energi di pintu masuk sisa-sisa kuno. Itu pasti dilakukan dengan bantuan harta karun. Keluarkan harta karun itu, perintah Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku tidak akan berbohong padamu. Itu memang sebuah harta karun, tapi itu terlalu tertanam dalam jiwaku sehingga aku tidak bisa mengeluarkannya. Bahkan jika kamu membunuhku, harta karun itu akan hilang begitu saja bersama jiwaku. Kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya, kata kucing tua.
Tentu saja, Chu Feng tidak membelinya. Dia mengaktifkan kocokan ekor kuda guru surgawi, yang dengan cepat memahami niatnya dan membimbingnya ke dalam jiwa kucing tua. Anehnya, kucing tua tidak berbohong. Harta karun itu memang ada di jiwanya. Setelah itu, Chu Feng melepaskan kekuatan rohnya dan mencoba merasakan jiwa kucing tua secara langsung, tetapi dia tidak dapat menemukan harta karun itu dengan cara itu. Ini menunjukkan bahwa harta karun itu telah menyatu secara mendalam ke dalam jiwa kucing tua. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan harta karun itu. Bab 5155, Uji Coba Terakhir. Di mana Sue Ji sekarang? Chu Feng memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dari harta karun itu dan malah menanyakan tentang Sue Ji. Sue Ji adalah roh dunianya, dan dia memiliki tempat khusus di hatinya. Dibandingkan dengan harta apapun yang dimiliki kucing tua, dia jauh lebih tertarik untuk memastikan apakah Sue Ji aman atau tidak. Saudara Chu Feng, Sue Ji saat ini ada di rumahku. Anda dapat yakin bahwa dia baik-baik saja. Tidak seperti roh dunia lainnya, dia sangat berbakat. Tidak mungkin aku memperlakukannya seperti budak. Sebaliknya, saya memperlakukannya dengan baik dengan makanan dan minuman yang enak. Jadi, jangan biarkan gadis itu menyiksaku lagi. Aku akan membawamu menemuinya begitu kita keluar dari sini, kata kucing tua. Ia menoleh ke Yusha dan menambahkan, "Nak, nona mudamu baik-baik saja. Saya bersumpah Anda akan menyesal telah mengambil tindakan begitu Anda bertemu dengannya. Anda bahkan mungkin menangis dan meminta maaf kepada saya. Nona mudamu tidak menderita sedikit pun sejak berpisah dengan Chu Feng. Bahkan, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, dia lebih kuat darimu." Namun, Yusha sama sekali tidak mempercayai kata-kata kucing tua. Jika pandangan bisa membunuh, kucing tua mungkin sudah mati saat itu juga. Melihat raut wajahnya yang kotor, kucing tua segera menutup mulutnya. "Kucing tua, ungkapkan budidaya bela dirimu. Saya akan segera tahu jika Anda mencoba menyembunyikan sesuatu dari saya. Percayalah, Anda tidak ingin menguji saya," perintah Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa kucing tua adalah spiritualis dunia jubah Dewa Naga Ungu, dia masih belum mengetahui tingkat budidayanya. Dia hanya mampu mengendalikan kucing tua berkat energi dari sisa-sisa kuno, atau dia tidak akan memiliki peluang melawan sisa-sisa kuno. Karena itu, dia harus memastikan apakah dia benar-benar bisa mengendalikan kucing tua begitu mereka keluar dari sini. Kucing tua mengamati kocokan ekor kuda milik guru surgawi sebelum akhirnya mengerahkan kekuatan bela dirinya. Peringkat 3,5 dewa. Chu Feng dapat mengetahui melalui pengocok ekor kuda guru surgawi apakah kucing tua menyembunyikan budidayanya. Sebenarnya tidak. Ia memang berada di peringkat 3,5 dewa, yang berarti budidayanya lebih lemah daripada kekuatan rohnya. Untungnya, itu tidak cukup menjadi ancaman bagi Chu Feng. Sejujurnya, kucing tua sudah jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Feng. Saat itu, dia mengira kucing tua berasal dari alam atas dan hanya mampu menekan mereka karena mereka terlalu lemah. Siapa yang mengira kalau itu sekuat ini? Kocok ekor kuda milikmu itu adalah harta yang luar biasa. Kamu bisa masuk ke sini menggunakan kekuatannya, kan? Kucing tua bertanya. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Chu Feng bertanya. Tentu saja tidak. Saya tidak berani. Aku tidak punya nyali untuk mengambil milikmu, jawab kucing tua dengan lemah lembut. Kucing tua, setidaknya kita bisa dianggap sebagai kenalan. Jika bukan karena kamu menculik Sue Ji dan merampas slip bambu pemberian dewa milikku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk berteman denganmu. Kamu masih bisa menebus slip bambu pemberian dewa dengan harta lain yang setara,
Tetapi jika sesuatu terjadi pada Sueji, kamu harus membayar dengan nyawamu. Mata Chu Feng tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kucing tua secara naluriah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Chu Feng. Niat membunuh yang datang dari Chu Feng begitu mengerikan sehingga membuat tulang punggungnya merinding. Yusha, kamu harus kembali dulu. Yusha dengan patuh kembali ke ruang roh dunia seperti yang diperintahkan. Kemudian, Chu Feng mengarahkan tangannya ke arah Bai Yunqing yang tidak sadarkan diri, dan Cosmosak yang terakhir segera terbang ke tangannya. Itu juga memiliki formasi pelindung di atasnya. Sementara kekuatan roh Chu Feng ditambah dengan energi sisa kuno di sini, ia menolak membantunya menembus formasi pelindung. Ini berarti dia hanya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri, yang jelas di luar kemampuannya saat ini. Jadi, dia memilih untuk mengarahkan perhatiannya untuk mencari tubuh Bai Yunqing dengan formasi serangannya. Bagaimanapun, Tuan Bai Yunqing adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Dia seharusnya memiliki lebih banyak harta daripada kucing tua. Namun, tepat setelah dia mulai mencari-cari, pengocok ekor kuda milik guru surgawi mengiriminya peringatan bahaya. Bahaya? Formasi pelindung. Terlepas dari apa itu, Chu Feng tahu lebih baik untuk tidak terus mencari tubuh Bai Yunqing. Dia cukup mempercayai pengocok ekor kuda guru surgawi sehingga dia tidak melanggar nasihatnya. Murid dari pembangkit tenaga listrik bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sayang sekali Bai Yunqing terlalu pengecut, gumam Chu Feng dengan nada menghina. Dia merasa ingin tertawa setiap kali dia mengingat bagaimana ego Bai Yunqing langsung mengempis di hadapan ancaman kucing tua. Kesombongan Bai Yunqing berasal dari kekuatan tuannya dan kekuatannya sendiri yang memang bisa dibenarkan. Hanya saja dia adalah seorang pengecut, membuatnya tampak seperti orang munafik. Setelah itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kucing tua. Ikuti aku dan jangan main-main, kalau tidak kamu akan sangat menderita. Chu Feng membagi formasi penyerangan menjadi dua. Satu digunakan untuk mengurung Bai Yunqing sedangkan yang lainnya berubah menjadi rantai untuk membelenggu kucing tua. Dia tidak melupakan tujuan utamanya di sini. Warisan Tuan Zhenlong jelas merupakan hal yang sangat besar. Dia bertekad untuk mengambilnya. Hanya saja kucing tua itu licik untuk dihadapi. Dia merasa tidak aman meninggalkannya di sini, itulah sebabnya dia memutuskan untuk membawanya ke aula berikutnya. Dia berpikir bahwa karena ada kemungkinan untuk melakukan serangan silang di koridor dan dia telah memenangkan pertarungan, mungkin saja dia bisa membawa kucing tua ke aula dalam keadaan terbelenggu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan kucing tua itu. Bukannya dia tidak mampu menghadapi kucing tua. Mengesampingkan semuanya, Raja Asura sudah lebih dari cukup untuk menundukkannya. Saudara Chu Feng, saya khawatir Anda tidak akan berhasil membawa saya masuk. Lagi pula, perkelahian tidak diperbolehkan di aula. Mengapa kamu tidak meninggalkanku saja di depan gerbang pembentukan roh? Aku akan dengan patuh menunggumu, kata kucing tua. Jika Tuan Zhenlong benar-benar menyuruhku untuk membebaskanmu, aku akan melakukan apa yang diperintahkan. Jika tidak, saya tidak melihat ada masalah di sini. Jangan pernah bermimpi untuk membalas. Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu sendirian di sini. Chu Feng dengan paksa meraih kucing tua dan menariknya melalui gerbang pembentukan roh. Aula di sisi lain gerbang pembentukan roh identik dengan yang sebelumnya. Proyeksi Tuan Zhenlong sudah menunggu mereka. Sebelumnya, ketiganya harus hadir untuk mengaktifkan uji coba, namun kali ini, formasi diaktifkan meskipun Bai Yunqing masih terjebak di koridor. Sepertinya hanya ada satu teman muda yang tersisa, proyeksi Tuan Zhenlong berkata. Tuanku, bukankah Anda mengatakan bahwa elang tidak diperbolehkan di aula? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia membelenggu saya?
Kamu harus bersiap untuk memerdekakanku. Protes kucing tua. Dia ingin tetap berada di koridor sehingga dia bisa menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu Chu Feng. Akan lebih mudah untuk melakukannya dengan energi dari sisa-sisa kuno. Meski begitu, dia juga tidak keberatan memasuki aula. Energi sisa-sisa kuno hanya bekerja di koridor, dan Tuan Zhenlong telah menjelaskan bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di aula. Ini merupakan kesempatan baginya untuk membebaskan dirinya juga. Namun, dia menemukan bahwa formasi Chu Feng masih bertahan sebelumnya setelah memasuki aula, yang berarti kekuatan sisa-sisa kuno masih bekerja. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keluarnya adalah permohonan kepada Tuan Zhenlong. Namun, proyeksi Tuan Zhenlong tidak menghiraukan kucing tua, seolah-olah dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Matanya hanya terfokus pada Chu Feng. Sobat muda, ini adalah ujian terakhir. Selama kamu bisa menyelesaikan uji coba ini, kamu akan diberikan kesempatan untuk mewarisi warisanku. Bab 5156, Pilihan Chu Feng. Sobat muda, ini adalah ujian terakhir. Selama kamu bisa menyelesaikan uji coba ini, kamu akan diberikan kesempatan untuk mewarisi warisanku. Sebuah formasi diaktifkan di dalam aula, mewujudkan seberkas cahaya yang ditembakkan ke arah Chu Feng. Meskipun kucing tua juga berada di dalam aula, sorotan cahayanya tidak mengarah ke sana sama sekali. Kucing tua menghela nafas. Jelas dia bahwa dia dan Bai Yunqing telah tersingkir, dan Chu Feng adalah satu-satunya yang masih dalam perlombaan. Sinar cahaya melesat ke tubuh Chu Feng, membuat kesadarannya menjadi ilusi. Dalam ilusinya, dia adalah putra seorang penguasa kota besar yang sendirian mewujudkan era perdamaian dan kemakmuran, memungkinkan warga sipil di kota tersebut untuk menjalani kehidupan yang stabil. Oleh karena itu, masyarakat kota memandang ayahnya sebagai pahlawan. Chu Feng, sebagai putra penguasa kota, juga baik hati. Dia sangat menentang ketidakadilan dan tidak pernah ragu untuk membantu warga sipil. Oleh karena itu, ia juga sangat dicintai masyarakat. Namun, segalanya berubah ketika ayahnya meninggal karena sakit. Wakil penguasa kota berkolusi dengan binatang buas untuk merebut kekuasaan. Tidak hanya itu, dia juga memanggil penguasa kota karena berkolusi dengan binatang buas. Dia mengumumkan bahwa Chu Feng dan ibunya juga terlibat di dalamnya dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Pada hari Chu Feng, ibunya, dan para pembantunya akan dieksekusi, warga sipil melontarkan hinaan kepada mereka. Bahkan mendiang penguasa kota pun tidak luput dari hinaan tersebut. Keluarga mereka telah berbuat banyak untuk masyarakat, namun begitu ada yang mempengaruhi mereka, masyarakat tidak segan-segan menyerang mereka. Mereka mempermalukan mereka dengan kata-kata mereka dan mendesak agar kepala mereka dipenggal. Bahkan mereka yang telah menerima kebaikan mereka secara langsung pun tidak kecuali. Mereka tidak tahu bahwa Chu Feng sebenarnya adalah seorang yang berbakat. Faktanya, dia adalah yang terkuat di kota. Dia hanya menyembunyikan kekuatan atas permintaan ayahnya, tapi dia tidak punya niat untuk terus melakukannya sekarang karena semua orang sudah menyerangnya. Saat dia mengungkapkannya, semua orang, kecuali ibunya, tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira tuan kota muda yang lembut itu taktik ini. Bahkan wakil penguasa kota dan binatang buas yang berkolusi dengannya pun tidak bisa menandinginya. Tentu saja, Chu Feng membunuh wakil penguasa kota yang memberontak dan kroni-kroninya. Ilusi tersebut menimbulkan dilema moral, haruskah warga sipil di kota tersebut dibunuh juga? Meskipun warga sipil yang tidak tahu terima kasih telah menggigit tangan yang memberi mereka makan, mereka melakukannya hanya karena mereka telah ditipu oleh wakil penguasa kota. Namun, Chu Feng memutuskan untuk membantai semua warga sipil kecuali mereka yang masih terlalu muda untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Weng!
Karena itu, ia memulai pembantaian di dalam ilusi. Pada saat dia menyelesaikan pekerjaannya, ilusinya telah hilang dan kesadarannya dibawa kembali ke aula. Kamu membunuh warga sipil. Proyeksi Tuan Zhenlong memandang Chu Feng dengan mata yang bertentangan. Meskipun semua yang terjadi di dalam ilusi itu palsu, pengalaman itu seharusnya begitu nyata bagi Chu Feng sehingga tidak ada bedanya dengan kenyataan. Meski begitu, Chu Feng benar-benar kejam. Bahkan ketika warga sipil berlutut dan memohon belas kasihan, dia tetap memenggal kepala mereka tanpa ampun. Ratusan juta orang terbunuh begitu saja, membentuk sungai darah yang sesungguhnya. Ya, saya membunuh semua orang selain anak-anak yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan orang-orang yang berada di platform eksekusi bersama saya, jawab Chu Feng dengan tenang. Sikapnya yang tenang tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah, seolah-olah tidak ada yang salah dengan cara dia menangani situasi tersebut. Warga sipil tidak mengetahui kebenarannya. Mengapa Anda tidak mencoba menjelaskannya kepada mereka daripada langsung membunuh mereka? Tidakkah menurutmu mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua? Proyeksi Tuan Zhenlong bertanya. Anda tidak boleh menganggap warga sipil sebagai orang bodoh. Mereka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauh di lubuk hati mereka tahu orang seperti apa tuan kota dan putranya, terutama setelah semua yang telah dilakukan keduanya untuk mereka. Ada juga banyak lubang mencolok dalam tuduhan wakil penguasa kota. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari ada masalah di sini. Meskipun Anda ingin mempercayainya, warga sipil tersebut tidaklah selugu yang terlihat. Mereka mungkin bukan dalang di balik pembingkaian tersebut, tetapi mereka sadar akan kebenarannya. Bertentangan dengan apa yang Anda yakini, warga sipil tidak menghina mendiang penguasa kota dan putranya karena mereka percaya pada kebohongan wakil penguasa kota. Mereka melakukannya karena mereka mengetahui kebenaran dan tidak berani melawan wakil penguasa kota dan binatang buas yang berkolusi dengannya. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan meskipun mengetahui bahwa mendiang penguasa kota dan putranya telah dijebak. Kepengecutan mereka memaksa mereka untuk berpaling dari orang-orang yang telah memberi mereka dunia. Tidakkah menurutmu orang seperti mereka pantas dibunuh? Chu Feng bertanya. Proyeksi Tuan Zhenlong tercengang mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengira bahwa seorang junior akan memiliki wawasan yang begitu tajam. Sesaat kemudian, senyuman puas muncul di bibirnya. Setelah itu, aula tiba-tiba mulai memudar. Kucing tua menghilang dari pandangan, dan semuanya menjadi buram. Hanya proyeksi Tuan Zhenlong yang tetap jelas. Seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Chu Feng tahu bahwa dia telah dibawa ke dalam ilusi sekali lagi, ilusi yang memungkinkan dia berkomunikasi secara pribadi dengan Tuan Zhenlong. Saya pikir Anda membunuh warga sipil karena marah, tapi bukan itu masalahnya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan Anda, tetapi Anda telah memikirkan semuanya secara rasional dan sampai pada kesimpulan Anda sendiri. Saya yakin Anda memenuhi syarat untuk mewarisi warisan saya. Warisan tersebut membatasi saya untuk menyebarkannya secara langsung kepada orang lain, tetapi saya akan memberitahu Anda lokasi warisan tersebut, dan Anda dapat memahaminya sendiri. Saya yakin Anda akan sukses mengingat bakat yang telah Anda tunjukkan sejauh ini. Dengan lambaian lengannya, proyeksi Tuan Zhenlong mengirimkan sebuah gulungan ke tangan Chu Feng. Chu Feng membuka gulungannya dan melihat bahwa itu adalah peta. Sebuah lokasi ditunjukkan di sana. Peta tersebut menggambarkan sebuah lokasi di alam bawah Bittersea di Bittershore Starfield. Meskipun mereka saat ini berada dalam ilusi, Chu Feng tahu bahwa peta itu adalah objek nyata. Dia pertama kali menanamkan isi peta itu ke dalam pikirannya sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Tuan Zhenlong, apakah warisan itu yang menjadi alasan Anda dapat mencapai begitu banyak hal? Chu Feng bertanya.
Ya, warisan inilah yang menjadi alasan di balik kesuksesan saya. Bakatmu lebih tinggi dariku. Jika Anda berhasil mendapatkan warisan tersebut, Anda pasti akan melampaui saya di masa depan. Pergi dan carilah warisannya, teman muda. Anda tidak akan kecewa, kata proyeksi Tuan Zhenlong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng merasakan distorsi di sekelilingnya. Kekuatan roh mulai menyelimuti dirinya. Tunggu sebentar, Tuan Zhenlong! Chu Feng berteriak. Kekuatan roh memindahkannya keluar dari sisa-sisa kuno, tapi kucing tua masih berada di dalam aula. Ini berarti dia akan dipisahkan dari kucing tua, tapi dia mengandalkan kucing tua untuk membawanya ke Sueji. Sayangnya, seruan Chu Feng sia-sia. Dia masih diteleportasi pada akhirnya. Setelah pengusiran paksa Chu Feng, proyeksi Tuan Zhenlong ditinggalkan sendirian di dalam aula. Terwujud dari sebuah formasi, dia seharusnya menghilang secara otomatis sekarang setelah misinya tercapai, namun sebaliknya, dia mulai mendekat secara perlahan. Bab 5157, Sampah? Tuan bantuan King Jiu, saya berterima kasih atas yang Anda berikan kepada saya saat itu, tetapi saya tahu bahwa saya bukanlah orang yang ingin Anda wariskan warisan Anda. Secara kebetulan, saya menemukan seorang junior yang luar biasa. Dia mungkin saja penerus yang Anda cari. Jika itu benar-benar terjadi, ini akan menjadi caraku membalas rahmatmu. Setelah menuliskan kata-kata itu, proyeksi Tuan Zhenlong menyilangkan kakinya dan duduk. Penampilannya mulai berubah. Rambutnya yang rontok dan tubuhnya mulai mengerut. Dalam sekejap mata, dia tampak seperti mayat yang menakutkan. Meski begitu, masih ada sedikit vitalitas di matanya. Ketika dia akhirnya menutup matanya juga, aula mulai hening. Sementara itu, orang-orang dari klan spiritualis dunia situ mendapati diri mereka dikepung oleh kekuatan roh sebelum diteleportasi keluar dari sisa-sisa kuno. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari klan spiritualis dunia situ bingung dengan situasi ini. Mereka telah menunggu di sisa-sisa kuno hingga Bai Yunqing kembali, tetapi mereka tiba-tiba pindah. Mengetahui betapa pentingnya sisa-sisa kuno bagi mereka, mereka segera mengalihkan pandangan mereka kembali ke sisa-sisa kuno, hanya untuk menemukan bahwa sisa-sisa itu telah menghilang tanpa jejak. Ini berarti mereka tidak mungkin lagi kembali ke sisa-sisa kuno. Bahkan harta karun yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah untuk mengaktifkan sisa-sisa kuno telah kehilangan efektivitasnya. Mungkinkah Bai Yunqing berhasil? Sisa-sisa kuno mungkin telah mengusir kita karena itu. Situ Tingye merasa marah. Dia masih berencana untuk mencuri warisan dari Bai Yunqing, tetapi situasinya tidak lagi memungkinkan. Weng! Formasi transmisi tiba-tiba muncul, dan seseorang terjatuh dari dalam. Tidak lain adalah Bai Yunqing. Seiring dengan kedatangannya datanglah bau busuk yang menyengat. Klan spiritualis dunia situ segera menutup hidung dan mulut mereka saat mereka menilai Bai Yunqing. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan wajah mereka. Apa itu di tubuhnya? Apakah itu kotoran? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, zat kuning yang menutupi Bai Yunqing tampak seperti kotoran. Apa yang kamu katakan? Saat itulah Bai Yunqing akhirnya terbangun. Dia segera mengaktifkan keturunan surgawinya, meningkatkan budidayanya dari peringkat 2 tingkat setengah dewa ke peringkat 4 tingkat setengah dewa. Pada saat yang sama, dia mengerahkan niat membunuh yang mengerikan yang menimpa sekitarnya. Ingat ini. Anda tidak boleh membicarakan masalah ini kepada siapapun, atau saya akan menghapus klan spiritualis dunia situ dari galaksi totem. Melontarkan kata-kata itu, Bai Yunqing berbalik dan meninggalkan area itu. Meskipun rencana awal mereka untuk merampok Bai Yunqing, Situ Tingye dan yang lainnya tidak berusaha menghentikan kepergian Bai Yunqing.
Mereka terlalu takut untuk mengambil tindakan. Mereka tidak berpikir bahwa Bai Yunqing sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan budidayanya sebanyak 2 peringkat ke peringkat 4 tingkat setengah dewa. Tidak lagi percaya diri menghadapi Bai Yunqing, Si Tu Tingyi tidak berani mengambil risiko. Saya tidak menyangka dia sekuat ini. Tai Shi Xinghong benar-benar menerima murid yang tangguh. Sepertinya masih ada keajaiban luar biasa lainnya di galaksi totem kita, gumam Si Tu Tingyi sambil berkeringat dingin. Dia merasa lega karena dia tidak melakukan tindakan sembarangan saat Bai Yunqing muncul, atau dia akan berada dalam masalah besar. Tetua Agung, bagaimana Bai Yunqing bisa sekuat itu? Dengan budidayanya, tidak akan ada junior di totem galaksi yang bisa menandinginya selain beberapa orang itu, seru seorang tetua. Bukan itu saja. Apa yang dia tunjukkan sejauh ini hanyalah muridnya. Anda harus ingat bahwa dia adalah murid tertutup Tai Shi Xingzong, yang berarti dia juga seorang spiritualis dunia yang tangguh. Menurutku, selain Long Chengyu dan Long Musi, Bai Yunqing pasti bisa dianggap sebagai salah satu junior terbaik di totem galaksi saat ini. Beruntung saya tidak mengambil tindakan terhadapnya, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Mendengar kata-kata itu, klan spiritualis dunia situ hanya bisa menepuk dada mereka dengan lega. Tapi mengapa Bai Yunqing berlumuran kotoran? Salah satu dari mereka bertanya. Bagaimana aku tahu? Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Jawab Si Tu Tingyi dengan wajah gelap. Tentu saja, para tetua lainnya tidak berani membicarakan masalah ini. Si Tu Tingyi merasa sangat frustrasi sekarang. Terlepas dari upaya yang dia lakukan untuk mengaktifkan sisa-sisa kuno, dia tidak berhasil mendapatkan apapun darinya. Tidak hanya itu, tapi dia sama sekali tidak berhasil mengetahui apa yang terjadi di dalam sisa-sisa kuno. Tidak heran mengapa dia merasa begitu tertahan. Sementara itu, Chu Feng juga diteleportasi keluar dari sisa-sisa kuno, meskipun untungnya, dia mendarat di daerah yang jauh dari tempat klan spiritualis dunia situ berada. Dia merasa sangat marah meski telah menerima petunjuk tentang warisan tersebut. Tidak mudah baginya untuk menangkap kucing tua, tetapi dia akhirnya kehilangan pandangan terhadap kucing tua begitu saja. Mengingat betapa liciknya kucing tua, tidak mudah untuk menangkapnya sekali lagi. Weng! Formasi teleportasi lain tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh jatuh dari dalam. Mata Chu Feng berbinar gembira. Itu adalah kucing tua. Sepertinya formasi Tuan Zhenlong memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Dia memindahkan kucing tua ke lokasi yang sama denganku, gumam Chu Feng sambil tersenyum. Tanpa diduga, kucing tua juga tersenyum. Brat, apakah kamu yakin formasi itu memiliki kecerdasan? Kucing tua perlahan bangkit. Dengan goyangan biasa, belenggu itu terlepas dari tubuhnya. Formasi penyerangan yang dibangun Chu Feng sebelumnya telah kembali ke potensi aslinya setelah kehilangan peningkatan energi sisa-sisa kuno, sehingga tidak lagi cukup untuk menjebak kucing tua. Sensasi transformasi naga peringkat 9? Lumayan, kemajuanmu cukup pesat, kata kucing tua sambil menilai kekuatan roh yang menghilang. Terima kasih atas pujianmu, jawab Chu Feng. Pujian? Hahaha. Senyuman kucing tua semakin melebar. Dia memandang Chu Feng dan mencibir, saya terkesan dengan seberapa besar pertumbuhan kultivasi Anda selama beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang saya bertanya-tanya apakah Anda telah membayar harganya dengan kecerdasan Anda. Oh, apa yang membuatmu berkata begitu? Jawab Chu Feng, pura-pura tidak tahu. Apa yang membuatku berkata begitu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu lemah di hadapanku sekarang karena kamu tidak memiliki peningkatan energi sisa-sisa kuno? Kucing tua mengerahkan kekuatannya yang menindas pada Chu Feng, dengan bangga menunjukkan kehebatannya sebagai kultivator tingkat setengah dewa peringkat 3. Bab 5158,
kucing tua yang licik. Wow, sungguh mengesankan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bunuh aku. Chou Feng bertanya. Aku tidak akan membunuhmu. Tidak ada balas dendam yang mendalam di antara kami. Tapi beraninya kamu membanjiriku dengan kotoran? Itu terlalu banyak, teriak kucing tua. Itu bukan kotoran asli. Itu diwujudkan dari kekuatan roh, jawab Chou Feng. Tidak ada bedanya, jawab kucing tua. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Intinya, jawab Chou Feng. Sebenarnya dia tidak takut pada kucing tua. Raja Asura telah meminjamkan kekuatan kepada Chou Feng, meningkatkannya hingga peringkat 4 tingkat setengah dewa. Tentu saja, dia tidak akan takut pada kucing tua tingkat setengah dewa peringkat 3. Dia baru saja menggoda kucing tua di sini. Apa yang ingin saya lakukan? Biasanya aku akan memasukkan kotoran ke tenggorokanmu, tapi juga kita adalah kenalan. Berbeda denganmu, aku tidak akan mengambil tindakan sejauh itu. Namun, saya masih mengharapkan sejumlah kompensasi. Serahkan bayi Yunqing dan karung kosmos Anda. Tidak, kamu harus memberiku semua hartamu, termasuk mengocok ekor kuda. Mata kucing tua mulai bersinar ketika dia menyebutkan kocokan ekor kuda milik guru surgawi. Seperti yang diharapkan, dia memusatkan perhatiannya pada hal itu. Baiklah, aku akan memberikan semuanya padamu. Apakah ada hal lain? Chou Feng bertanya. Fakta bahwa kami diteleportasi keluar dari sisa-sisa kuno berarti Anda telah memperoleh warisan tersebut. Serahkan itu padaku juga. Selama kamu dengan patuh memberikan segalanya padaku, aku akan mengampunimu karena mempertimbangkan ikatan masa lalu kita, jawab kucing tua. Baiklah, aku bisa memberikan semuanya padamu. Namun, Anda harus jujur memberitahu saya apakah Sueji benar-benar aman atau tidak, jawab Chou Feng. Kucing tua sebelumnya mengatakan bahwa Sueji aman dan sehat, tapi saat itulah Chou Feng menyanderanya. Kata-katanya kurang kredibel karena mungkin hanya diucapkan untuk menghindari rasa sakit hati. Jadi, Chou Feng ingin mendapatkan konfirmasi lain darinya. Sekarang kucing tua percaya bahwa ia lebih unggul, ia tidak punya alasan untuk berbohong lagi. Saya tidak berbohong kepada Anda ketika saya mengatakan bahwa Sueji sangat berbakat. Memang benar aku tidak mengira sebagai budakku, jawab kucing tua. Dengan kata lain, kamu berbohong padaku tentang sesuatu. Apa itu? Chou Feng bertanya sambil bertanya. Dia tidak bersamaku. Saya menjualnya, jawab kucing tua. Kamu menjualnya? Untuk siapa? Di mana? Chou Feng bertanya dengan gelisah. Dia tidak percaya kucing tua telah menjual Sueji seolah-olah dia adalah komoditas. Itu meninggalkan firasat buruk baginya. Saya menjualnya, tetapi kepada siapa saya menjualnya adalah sebuah rahasia. Bagaimana saya bisa membocorkan informasi rahasia pelanggan kepada Anda? Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu dan serahkan barang-barangmu. Desak kucing tua. Itu mulai berjalan menuju Chou Feng, siap untuk secara pribadi melepaskan harta karun Chou Feng. Kamu tidak akan berbicara? Sepertinya kamu perlu sedikit menderita sebelum kamu bersedia membuka motuhmu. Mata Chou Feng menjadi dingin. Ya, sepertinya kamu perlu sedikit menderita. Tunggu, itu seharusnya kalimatku. Berhenti mencuri dialogku. Seru kucing tua dengan bingung. Weng! Gerbang pembentukan roh tiba-tiba terbuka. Melihat bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan kata-kata, Chou Feng memutuskan untuk melepaskan tentara roh dunia Asura untuk memaksa kucing tua mengungkapkan segalanya. Mengapa? Apakah harta karunmu tersembunyi di ruang roh dunia? Bahkan saat Chou Feng membuka gerbang pembentukan rohnya,
kucing tua masih tidak berpikir ada yang salah. Sederhananya, dia memandang rendah Chu Feng dan berpikir bahwa Chu Feng tidak akan mampu melawannya. Tapi penghinaan itu hanya bertahan sampai banyak sekali sosok yang keluar dari gerbang pembentukan roh. Astaga, sial! Puluhan juta roh dunia Asura memenuhi area tersebut, mengelilingi kucing tua yang tercengang itu dengan rapat. Kejutannya semakin dalam ketika Raja Asura muncul. Sial! Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak Asura World Spirit tiba-tiba muncul dari World Spirit Space Anda? Anda membawa pembantu. Kucing tua bertanya-tanya apakah Chu Feng diam-diam membawa seorang penolong, dan roh dunia Asura adalah milik penolong itu dan bukan dia. Lagi pula, sulit dipercaya bahwa roh dunia tingkat setengah dewa peringkat 4 akan benar-benar tunduk pada Chu Feng. Chu Feng hanya menatap dingin pada kucing tua sebagai tanggapan. Apakah mereka roh duniamu? Sikap roh dunia Asura dengan jelas menunjukkan bahwa Chu Feng adalah tuan mereka, tapi ini terlalu tidak terbayangkan sehingga kucing tua enggan mempercayai hal itu nyata. Bagaimana mungkin spiritualis dunia sensasi transformasi naga peringkat 9 seperti Chu Feng bisa memiliki roh dunia yang begitu kuat? Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai peringkat 4 tingkat setengah dewa. Hentikan omong kosong itu dan ungkapkan apapun yang diminta tuanku. Raja Asura berteriak. Kamu benar-benar membuat roh dunia yang begitu kuat tunduk padamu. Dengan semua yang telah dikatakan dan dilakukan, kucing tua tidak punya pilihan selain menerima situasinya. Sikapnya langsung mengalami perubahan 180 derajat. Saudara Chu Feng, mari kita bicarakan semuanya secara perlahan. Itu semua salah paham. Kucing tua dengan lemah lembut melambaikan tangannya, menunjukkan sikap patuh. Katakan padaku kepada siapa kamu menjual Sueji, tanya Chu Feng. Tenang. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Sueji telah. Di tengah kata-katanya, kucing tua tiba-tiba menyerang Chu Feng. Itu hanya berpura-pura tunduk untuk membuat Chu Feng lengah. Lagi pula, yang benar-benar kuat di sini adalah roh dunia Asura dan bukan Chu Feng. Selama bisa menyentuh Chu Feng, roh dunia Asura itu tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Astaga! Namun, saat kucing tua hendak mencapai Chu Feng, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Chu Feng. Itu adalah Raja Asura. Setelah tetap waspada selama ini, dia dengan cepat bergegas maju untuk melindungi Chu Feng saat kucing tua bergerak. Kamu sedang mendekati kematian. Raja Asura mengangkat telapak tangannya untuk menyerang kucing tua. Astaga! Kucing tua melepaskan kekuatan rohnya sebagai tanggapan. Mustahil baginya untuk mengungguli Raja Asura dengan budidaya tingkat setengah dewa peringkat 3, tapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah dewa naga ungu. Spiritualis dunia jubah dewa naga ungu setara dengan peringkat 4 kultivator tingkat setengah dewa dalam hal kecakapan bertarung, memungkinkan kucing tua untuk bertarung melawan Raja Asura. Ini adalah pertarungan di luar campur tangan Chu Feng atau roh dunia lainnya, apalagi sekarang Raja Asura telah mengambil kembali kekuatan yang sebelumnya dia bagikan dengan Chu Feng. Dengan tingkat budidaya Chu Feng saat ini, sulit baginya untuk melihat detail pertempuran mereka. Dia hanya bisa merasakan gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke sekitarnya. HMPH. Roh dunia belaka berpikir dia cocok untukku? Aku hanya menahan diri karena aku tidak ingin menyakitimu. Jika kamu terus menantang toleransiku, aku akan mengembalikanmu ke posisi semula. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat detail pertempuran tersebut, dia masih dapat mendengar suara kucing tua. Kucing tua benar-benar orang yang menyebalkan. Bahkan ketika bertarung melawan ahli sekaliber Raja Asura, ia menolak untuk mengistirahatkan mulutnya sama sekali. Sebaliknya, Raja Asura tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia fokus pada pertempuran.
Chu Feng mulai merasa sedikit gugup. Dalam keadaan normal, Raja Asura seharusnya memiliki keuntungan di sini, mengingat bagaimana para penggarap cenderung lebih kuat daripada para spiritualis dunia dalam pertempuran langsung. Masalahnya adalah dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara-cara kucing tua. Jika kucing tua masih punya trik, sulit untuk mengatakan siapa yang akan diuntungkan oleh gelombang pertempuran. Nenekmu! Tunggu saja! Kucing tua yang arogan itu berteriak, dan pertarungan tiba-tiba terhenti. Raja Asura melambaikan tangannya, dan gelombang kejutnya segera menghilang. Namun, kucing tua tidak terlihat. Raja Asura memasang ekspresi mencela diri sendiri. Ketika dia melihat Chu Feng menatapnya, dia segera berjalan mendekat dan meminta maaf, "Tuanku, saya tidak berguna. Tolong hukum saya karena ketidakmampuan saya." Raja Asura berlutut di depan Chu Feng. Jelas sekali, kucing tua menyadari bahwa dia bukan tandingan Raja Asura dan melarikan diri. Lagi pula, dia adalah spiritualis dunia jubah Dewa Naga Ungu. Wajar jika ia memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Itu hanya tidak dapat melarikan diri sebelumnya karena formasi Chu Feng digosok oleh energi sisa kuno, membuatnya tidak berdaya. Tapi sekarang setelah mereka keluar dari sisa-sisa kuno, pengekangan itu tidak lagi berlaku. Tentu saja, Chu Feng menyadari hal itu, tapi alasan dia tetap percaya diri adalah karena kekuatan pertempuran Raja Asura yang menentang surga. Dia berpikir bahwa Raja Asura akan mampu mengekang kucing tua setelah dia meningkatkan level budidayanya. Faktanya, Raja Asura memang memanfaatkan kekuatan pertempurannya yang menentang surga, tapi itu tidak cukup untuk mencegah kucing tua melarikan diri. Itu menunjukkan betapa canggihnya cara melarikan diri si kucing tua. Bab 5159, dia tidak akan mati sia-sia. Kucing tua itu licik, dan dia memiliki banyak harta karun yang luar biasa. Wajar jika Anda tidak bisa menghentikannya, kata Chu Feng menghibur. Dia mengantar tentara roh dunia Asura kembali ke ruang roh dunia miliknya. Maafkan aku, Yusha. Tidak mudah bagi kami untuk bertemu kucing tua, tapi dia akhirnya lolos. Chu Feng meminta maaf. Dia berjanji pada Yusha bahwa dia akan menyelamatkan Sueji. Chu Feng, tolong jangan katakan itu. Kucing tua itu memang licik. Anda tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Bagaimanapun, kita akhirnya mendapatkan petunjuk tentang nona muda itu. Hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya, menangkapnya, dan menyelamatkan nona muda itu, Yusha menghibur. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia tahu bahwa kucing tua berada di luar kemampuan Chu Feng saat ini untuk menghadapinya, jadi dia tidak akan menyalahkan Chu Feng untuk ini. Chu Feng, masuklah sebentar. Yusha tiba-tiba mendesak Chu Feng ke ruang roh dunia miliknya. Chu Feng melangkah masuk dan melihat Yusha menatap gerbang yang memisahkannya dari tentara roh dunia Asura lainnya. Dia segera melihatnya juga dan melihat beberapa perubahan pada gambar di atas gerbang. Dia pertama kali menemukan gambar itu ketika dia berada di alam besar atas cabai besar, tetapi hanya sebagian kecil dari gambar itu yang terlihat saat itu. Lebih dari separuhnya terungkap sekarang, dan sepertinya mereka akan segera dapat melihat gambaran lengkapnya. Chu Feng yakin ada semacam rahasia yang tersembunyi di dalam gambar itu, tapi dia tidak tahu apa itu. Sulit untuk menganalisis gambar tanpa melihat bentuk lengkapnya, meskipun akan menjadi lebih mudah setelah gambar lengkap akhirnya terungkap. Perasaan ini, alis Chu Feng terangkat. Itu penatua Yue. Kenapa dia tidak menungguku? Tidak mungkin dia mengejar klan spiritualis dunia situ. Chu Feng bergumam dengan cemas. Dia telah meninggalkan jejak pada Song Yue, dan dia bisa merasakan bahwa dia saat ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia sudah berjanji untuk menunggunya di lokasi yang disepakati,
jadi gerakannya menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Itu adalah satu hal jika Song Yue diam-diam membuntuti klan spiritualis dunia situ, tapi akan menjadi bencana jika dia ditangkap oleh mereka. Bagaimanapun, efek penyembunyian dari jubah suci 9 naga akan perlahan memudar seiring berjalannya waktu, sehingga memperlihatkan dirinya. Chou Feng membuat perhitungan cepat, dan memang sudah waktunya efek penyembunyiannya hilang. Jika Song Yue terlalu dekat dengan klan spiritualis dunia situ, dia mungkin berisiko ketahuan. Lagi pula, mereka punya banyak spiritualis dunia yang berjubah Tuhan bersama mereka. Lebih buruk lagi, proyeksi Tuan Zhenlong telah memindahkan Chou Feng ke tempat yang relatif jauh dari Song Yue. Bahkan jika dia mulai bergegas sekarang, itu akan memakan waktu sebelum dia bisa menyusulnya. Jadi, dia dengan cepat meminjam kekuatan Raja Asura dan berlari ke arah yang dituju Song Yue. Sebenarnya, Song Yue memang membuntuti klan spiritualis dunia situ. Dia tahu bahwa Chou Feng memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka, menjadikan ini kesempatan ideal bagi mereka untuk membalas dendam. Namun, Chou Feng tidak muncul setelah klan spiritualis dunia situ diteleportasi keluar dari sisa-sisa kuno. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia khawatir mereka akan kehilangan pandangan. Karena itu, dia memutuskan untuk membuntuti mereka. Dia telah menunggu terlalu lama untuk membalas dendam pada nona muda itu. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Hal baiknya adalah klan spiritualis dunia situ bepergian dengan kecepatan tercepat, sehingga Song Yue dapat membuntuti mereka tanpa masalah. Klan spiritualis dunia situ terhenti di depan formasi teleportasi, namun yang mengejutkan, mereka tidak langsung memasuki formasi teleportasi. Melihat itu, Song Yue melakukan hal yang sama dan berhenti juga. Dia merasa khawatir karena efek penyembunyian jubah suci 9 naga yang dilapis Chou Feng padanya telah menghilang. Dia hanya bisa mengandalkan cara penyembunyiannya sendiri, tapi dia tidak yakin bisa menghindari deteksi klan spiritualis dunia situ. Oleh karena itu, dia memilih untuk menjaga jarak aman dari mereka. Tiba-tiba, Situ Tinggi berbalik dan melihat ke arah Song Yue. Song Yue segera menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi tidak beres, terutama ketika dia melihat niat jahat di mata Situ Tinggi. Ini buruk. Mengetahui bahwa dia telah ditemukan, Song Yue segera berbalik dan melarikan diri. Namun, kengerian memenuhi wajahnya saat dia menoleh. Dia menyadari bahwa Situ Tinggi berdiri tepat di depannya, menghalangi jalannya. Aku masih bertanya-tanya tikus mana yang membuntuti kita, tapi ternyata itu adalah sisa-sisa sekte api naga emas, kata Situ Tinggi sambil menyeringai kejam sambil mencengkram leher Song Yue. Meskipun Song Yue adalah seorang kultivator tingkat setengah dewa peringkat 1, dia sama sekali tidak berdaya melawan Situ Tinggi. Bahkan perjuangan pun berada di luar jangkauannya, apalagi melarikan diri. Tetua Agung, apakah dia benar-benar dari sekte api naga emas? Yang lain dari klan spiritualis dunia situ dengan cepat berkerumun. Sudah lama sekali sejak kejatuhan sekte api naga emas. Selama lebih dari 1000 tahun, mereka tidak melihat satupun anggota sekte api naga emas di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang membuntuti mereka sebenarnya berasal dari sekte api naga emas. Lihat lebih dekat. Apakah kamu benar-benar tidak mengenalinya? Dia adalah pembantu dekat Luo Hongyi, kata Situ Tinggi. Semua orang mulai mengamati wajah Song Yue. Saya mengingatnya sekarang. Dia adalah pelayan Song Luoyi. Dia masih hidup. Belum lagi, dia bahkan berhasil mencapai level setengah dewa. Mengingatkan Situ Tinggi, beberapa tetua dengan cepat mengenali Song Yue. Song Luoyi terlalu terkenal di masa itu, dan dia selalu bersama Song Yue. Tidak heran beberapa tetua di klan spiritualis dunia situ mengenalinya. Saat itu,
Song Yue berpikir bahwa Song Luoi telah membuat namanya terkenal adalah hal yang baik, tetapi ternyata itu malah menjadi bencana. Berbicara, berapa banyak tikus yang tersisa di sekte api naga emas? Situ Tinggi bertanya. Kalian semua dari klan roh dunia situ akan mati mengenaskan. Song Yue bernyanyi dengan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan spiritualis dunia situ ketika mereka telah menghancurkan sekte api naga emas? Dia lebih baik mati daripada tunduk pada mereka. Anda memiliki tulang punggung. Saya hanya ingin tahu apakah kamu benar-benar nyaman mendengarkannya. Saya masih merasa frustasi karena kehilangan sisa-sisa kuno tadi. Surga pasti merasa kasihan padaku dan mengirimiku seseorang yang bisa melampiaskan amarahku. Baiklah, tutup mulutmu itu. Kita bisa perlahan-lahan memainkan ini. Situ Tinggi mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Bau darah segera keluar dari dalam. Kotak itu berisi peralatan penyiksaan, tapi yang menakutkan di sini adalah mata gila Situ Tinggi. Namun, Song Yue tidak menunjukkan rasa takut yang sama. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Saya tidak keberatan mati di sini. Lagi pula kamu akan dimakamkan di sini bersamaku, cibir Song Yue. Itu bukanlah sikap berani yang dia tunjukkan di sini. Dia yakin bahwa Chu Feng akan membalas dendam padanya dan sekte api naga emas, terutama setelah menyaksikan kemampuannya. Bab 5160, jawaban tidak memuaskan. Tetua, tolong keluar dan pimpin jalan untukku. Di tengah mengejar Song Yue, Chu Feng merasakan gerakannya terhenti. Hal itu membuatnya semakin merasa khawatir. Raja Asura mampu memberikan kekuatan kepada Chu Feng, tetapi tingkat setengah dewa tingkat 4 adalah batasannya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh dari itu, dia membutuhkan Raja Asura untuk secara pribadi keluar dan memanfaatkan kekuatan pertempuran yang melawan surga. Raja Asura dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan dan berlari ke depan dengan Chu Feng di tangan. Beberapa saat kemudian, Chu Feng menemukan bahwa Song Yue sudah mulai bergerak lagi. Dia tidak tahu kemana tujuan Song Yue, tapi dia terus mengejarnya dengan kecepatan penuh. Segera, dia menyadari bahwa Song Yue sedang berjalan menuju kota kuno tempat mereka pertama kali mampir untuk mendapatkan berita tentang sisa-sisa kuno. Sebenarnya, Song Yue memang sedang menuju kota kuno. Saat menikmati Song Yue, Situ Tinggi menggeledah tubuhnya dan menemukan tanda yang memungkinkan dia dengan bebas memasuki kediaman tuan kota. Hal itu membuatnya curiga bahwa Song Yue memiliki hubungan dekat dengan tuan kota Liang, jadi mereka mulai pergi ke sana. Sayangnya, Situ Tinggi tiba-tiba mendapat perintah untuk kembali ke klan spiritualis dunia situ, sehingga mereka memutuskan untuk membagi tim mereka menjadi 2. Dia mempercayakan tugas untuk menyampaikan tuan kota Liang kepada para tetua lainnya. Meski begitu, pasukan klan spiritualis dunia situ yang memimpin menuju kota kuno tidak bisa dianggap remeh. Ada 2 spiritualis dunia jubah dewa naga abu-abu, 10 spiritualis dunia jubah dewa naga putih, dan lebih dari 9.000 elit. Mereka secara alami menarik perhatian ketika memasuki kota kuno, belum lagi ada sosok berlumuran darah yang dibawa di depan prosesi. Kerumunan dengan cepat menyadari bahwa klan spiritualis dunia situ datang dengan niat jahat. Naluri pertama mereka melarikan diri, tapi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukannya. Klan spiritualis dunia situ telah membangun penghalang besar untuk menutup seluruh kota segera setelah mereka tiba. Hanya mereka yang telah mencapai peringkat 1,5 dewa yang mampu menembus penghalang tersebut. Tuanku, saya tidak tahu Anda akan datang. Mohon maafkan saya atas kurang keramah tamahan saya. Tuan Kota Liang dengan cepat menunjukkan dirinya. Dia tidak ragu-ragu untuk bersujud kepada klan spiritualis dunia situ dengan kepatuhan. Tidak ada pilihan lain.
klan spiritualis dunia situ adalah penguasa bintang ini. Hah! Sesosok tubuh yang berlumuran darah terlempar tepat di depan Tuan Kota Liang. Tuan Kota Liang membelalakan matanya. Dia sulit menyembunyikan kesedihan di matanya. Tidak mungkin dia tidak mengenali sosok berlumuran darah itu. Itu adalah Song Yue. Hanya saja Song Yue berada dalam kondisi yang tragis. Matanya menjadi buta, dan ciri wajahnya berubah. Yang tersisa dari tubuhnya hanyalah menumbul anggota badannya dan potongan daging yang digantung di tulang putihnya. Ada banyak cacing berbisa yang menggeliat di dalam tubuhnya. Ini adalah metode penyiksaan. Pasti sangat menyakitkan, tapi Song Yue tidak menangis sama sekali. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menangis sama sekali. Bahkan bernapas pun terasa sulit baginya. Namun, hal yang paling tragis adalah dantiannya yang terluka. Kultivasinya merembes darinya. Tidak ada yang lebih buruk dari itu bagi seorang kultivator, mengingat bertahun-tahun mereka harus mengabdikan diri pada pelatihan untuk mencapai level mereka saat ini. Tuan Kota Liang telah memperhatikan Song Yue sebelum dia keluar, dan dia telah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Meski begitu, penderitaan tragis Song Yue masih menjadi pukulan besar baginya. Matanya mulai memerah. "Kamu menangis. Tuan Kota Liang, sepertinya Anda mengenalinya." Spiritualis dunia jubah Dewa Naga Abu-Abu dari kelompok itu memandangi Tuan Kota Liang yang sedang berlutut. Dia menggunakan nama Situ Xiangyang, dan dia adalah salah satu tetua klan spiritualis dunia situ. "Tuan Xiangyang, saya tidak mengenalinya." Tuan Kota Liang berbohong. Dia tidak berani mengungkapkan kebenaran, tidak ketika dia tahu betul bagaimana Song Yue berada dalam kondisinya saat ini. Dia pasti pergi ke sisa-sisa kuno untuk menemukan klan spiritualis dunia situ meskipun sudah diperingatkan. Jika dia mengakui bahwa dia mengenali Song Yue sekarang, tidak ada keraguan bahwa klan spiritualis dunia situ akan membantai dia dan seluruh klannya. "Apa yang kamu tangisi jika kamu tidak mengenalinya?" teriak seorang tetua berwajah hitam di samping Situ Xiangyang. Dia adalah Situ Jianling, seorang tetua dari klan spiritualis dunia situ juga. Dia juga seorang spiritualis dunia jubah Dewa Naga Abu-Abu. "Tuanku, saya benar-benar tidak mengenalinya. Aku terlahir pengecut, jadi aku merasa mual melihat pemandangan seperti itu." "Mohon maafkan kelemahan saya," jawab Tuan Kota Liang sambil menyeka air matanya. Dia mencoba mengatakan bahwa reaksinya karena terkejut, bukan karena dia mengenali Tuan Yue. "Apakah kamu menganggapku bodoh? Apa menurutmu kebohonganmu yang kasar bisa menipuku?" Situ Jianling sama sekali tidak mempercayai ceritanya. Dia mengangkat tangannya untuk menyerang Tuan Kota Liang, tetapi Situ Xiangyang tiba-tiba meraih tangannya dan menghentikannya. Situ Xiangyang melirik Situ Jianling dan memberi isyarat padanya untuk tidak bergerak terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatiannya ke Tuan Kota Liang. "Tuan Kota Liang, Anda adalah orang berjasa yang telah melakukan banyak hal untuk klan spiritualis dunia situ kami. Orang ini tidak melakukan kejahatan berat, dia hanya menghina kita. Kami datang ke sini karena kami menemukan token Anda padanya. Jika Anda mengenalinya, kami mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya di akun Anda. Ada baiknya Anda tidak mengenalinya. Tidak ada alasan bagi kami untuk menghindarinya." Situ Xiangyang mengangkat tangannya, dan Song Yue terseret ke udara. Platform eksekusi yang terbuat dari kekuatan roh terwujud di sekitar Song Yue, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Ini akan menjadi kematian yang sangat buruk jika Song Yue dibunuh melalui platform eksekusi ini. Melihat bahwa dia benar-benar akan mati, Tuan Kota Liang ragu-ragu. Dia tahu itu jebakan, tapi dia tidak sanggup menyaksikan Song Yue meninggal di depan matanya. "Tuanku, mohon tunggu sebentar," dia berteriak.
Ada apa, Tuan Kota Liang? Situ Siangnya memandang Tuan Kota Liang dengan kilatan tajam di matanya. Tuanku, saya telah melakukan kesalahan. Jika dilihat lebih dekat, aku mengenalinya. Dia salah satu tamuku. Dia bukanlah orang jahat, jadi bolehkah saya meminta Anda bermurah hati untuk menyelamatkan nyawanya? Tuan Kota Liang memohon. Karena dia adalah tamu Tuan Kota Liang, kurasa kita bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Jika saya boleh bertanya, Tuan Kota Liang, apakah Anda tahu namanya? Situ Siang yang bertanya. Tuanku, orang yang rendah hati ini hanya tahu bahwa nama keluarganya adalah Song. Saya tidak yakin siapa nama lengkapnya, jawab Tuan Kota Liang. Tidak. Baiklah, Tuan Kota Liang, saya tahu nama lengkapnya. Dia adalah Song Yue, orang yang selamat dari sekte api naga emas. Dia tidak hanya menghina kita secara verbal hari ini. Dia diam-diam membuntuti kami dengan niat jahat. Saya juga harus menambahkan bahwa dia telah mengaku kepada saya bahwa dia ada di sini dan bahwa Anda adalah komplotannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Situ Siang yang mengerahkan kekuatan penindasan yang besar yang menutupi seluruh kota kuno. Tubuh Song Yue tiba-tiba mulai menggeliat saat dia mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Dia ingin memberitahu Tuan Kota Liang bahwa Situ Siang yang menipunya, dan bahwa dia tidak mengatakan apapun kepada klan spiritualis dunia situ. Sangat disayangkan bahwa formasi telah dipasang padanya. Bahkan berbicara pun mustahil baginya, apalagi melakukan transmisi suara. Tuanku, saya benar-benar tidak tahu siapa dia, seru Tuan Kota Liang. Tuan Kota Liang, saya yakin Anda tidak akan berani melakukan apapun yang merugikan klan spiritualis dunia situ kami. Dia pasti memaksamu untuk membantunya. Selama kamu memberitahuku di mana kaki tangan Song Yue berada, aku tidak hanya akan membebaskanmu dari kejahatanmu tetapi bahkan memberimu hadiah. Namun, jika kamu bersikeras memilih untuk tutup mulut, aku akan mengeksekusimu dan anggota klanmu. Ingat, Tuan Kota Liang. Ini satu-satunya kesempatan yang kuberikan padamu. Saya harap Anda berbicara dengan bijak. Saya tidak akan bersikap baik lagi jika jawaban Anda tidak memuaskan saya, kata Situ Siang yang sambil melepaskan niat membunuhnya. Tuan Kota Liang mengalami dilema. Dia tahu bahwa klan spiritualis dunia situ datang dengan niat untuk memaksakan pengakuan darinya dengan cara apapun. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Namun, mungkin masih ada secercah harapan jika dia menjual Chu Feng. Klan spiritualis dunia situ tidak terlalu dikenal karena menepati janji mereka, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Belum lagi, bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan di sini. Anggota klannya juga akan terseret ke bawah. Terlepas dari semua yang dipertaruhkan, dia tetap menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tuanku, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya tidak berani menyembunyikan apapun dari Anda. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Tuan Kota Liang berteriak. Dia telah memutuskan untuk tidak mengkhianati Song Yue dan Chu Feng karena secercah harapan. Sangat disesalkan. Tuan Kota Liang, menurut saya jawaban Anda tidak memuaskan. Teman-teman, tarik keluar semua anggota klan Tuan Kota Liang dan eksekusi mereka. 9.000 klan spiritualis dunia situ segera mengeluarkan senjata mereka, siap melakukan pembantaian. Ledakan! Raungan menggelegar tiba-tiba bergema dari kejauhan. Api gas hitam yang mengingatkan kita pada awan yang tidak menyenangkan dengan cepat mendekati kota kuno. Bab 5161, Pembantaian. Apa itu? Pemandangan aneh itu menarik perhatian semua orang di kota kuno itu. Tekanan mengerikan yang berasal dari asap gas hitam membuat penindasan Situ Siang yang mungkin tampak lemah jika dibandingkan.
Dalam beberapa saat, asap gas hitam menyelimuti kota, membuat segalanya menjadi gelap. Mustahil untuk melihatnya jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah kultivator. Di tengah asap gas hitam, seorang pria muda berjalan ke hadapan semua orang. Wajah tuan kota Liang meledak dalam kegembiraan. Dia mengenali pemuda itu sebagai Chu Feng, meskipun ada perbedaan besar dalam penampilannya saat ini. Mata Chu Feng berubah menjadi hitam pekat, dan dia memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang yang jauh lebih menakutkan daripada mata Situ Xiangyang. Yang paling penting dari semuanya, penghalang yang didirikan oleh klan spiritualis dunia Situ seharusnya tidak mungkin ditembus kecuali seseorang telah mencapai tingkat setengah dewa. Namun fakta bahwa Chu Feng sekarang berada di kota berarti dia telah berhasil menembus penghalang tersebut. Itu membuatnya berpikir bahwa Chu Feng datang untuk menyelamatkan mereka. "Siapa kamu?" Situ Xiangyang bertanya. Dia dengan hati-hati menilai Chu Feng, mengetahui bahwa yang terakhir tidak bisa dianggap enteng. "Apakah kamu yang melukainya?" Chu Feng bertanya dengan gigi terkatup. Niat dingin melanda sekeliling, membuat takut orang-orang dari klan spiritualis dunia Situ. Fakta bahwa Chu Feng mengenali Song Yue mengisyaratkan bahwa mereka adalah kaki tangan, tapi mengapa orang menakutkan seperti itu tiba-tiba berpihak pada sekte api naga emas yang jatuh? "Kamu komplotannya?" "Sepertinya kita tidak cukup teliti dengan sekte api naga emas," jawab Situ Xiangyang dengan tenang, menunjukkan sedikit rasa takut terhadap Chu Feng. "Teman-teman, singkirkan sampah sekte api naga emas itu," perintah Situ Xiangyang. Dua spiritualis dunia jubah Dewa Naga Putih segera melangkah maju. Merekalah yang telah membentuk formasi yang menutup kota kuno. Mereka marah karena formasi mereka dilanggar, jadi mereka ingin membuktikan diri dengan menjatuhkan Chu Feng. "Bam bam!" Dua bunyi gedebuk terdengar sebelum mereka bisa mendekati Chu Feng. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka sudah menjadi genangan air berlumuran darah. Kerumunan itu membeku di tempatnya. Mereka adalah spiritualis dunia jubah Dewa Naga Putih yang memiliki kekuatan sebanding dengan kultivator tingkat setengah dewa peringkat 1. Itu adalah... Melihat lebih dekat, kerumunan dengan cepat menyadari seseorang memancarkan budidaya kultivator tingkat setengah dewa berdiri tepat di belakang Chu Feng. Itu tidak lain adalah Raja Asura. Kesadaran muncul di benak mereka. Situ Xiangyang dan Situ Jianling yang arogan menjadi panik. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak mempunyai sarana untuk menghadapi kultivator tingkat setengah dewa peringkat 4. Sementara itu, Chu Feng mulai berjalan menuju Song Yue. Raja Asura menghilangkan formasi yang diterapkan pada Song Yue dengan lambaian tangannya. "Penatua Yue, kamu telah menderita." Mengetahui bahwa Song Yue membutuhkan perawatan darurat atau nyawanya akan dalam bahaya, Chu Feng segera membangun formasi di sekelilingnya. "Siapa kamu?" Situ Xiangyang dan Situ Jianling bertanya dengan suara yang jauh lebih hormat dari sebelumnya. Namun, Chu Feng tidak mempedulikan mereka. Dia dengan hati-hati membangun formasi pemulihan di sekitar Song Yue sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali kepada mereka. Weng! Gerbang pembentukan roh muncul di langit. "Tuan, apakah kita akan membersihkan kentang goreng kecil ini?" Raja Asura bertanya. Dia berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk melepaskan semua roh dunia Asura untuk membantai klan spiritualis dunia Situ. "Tetua, silakan kembali ke ruang roh dunia untuk saat ini," kata Chu Feng. Menguasai. Raja Asura tidak mengerti apa yang direncanakan Chu Feng. "Tolong pinjamkan aku kekuatanmu." "Saya ingin menangani binatang buas ini sendiri," jawab Chu Feng. Matanya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat, dengan penampilan yang mengingatkan pada roh dunia Asura. Kultivasinya tidak terlalu kuat, tetapi niat membunuh yang datang darinya sangat mengerikan. Bahkan Raja Asura pun merasa sedikit terintimidasi. Dipahami.
Raja Asura memasuki gerbang pembentukan roh dan kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Pada saat yang sama, ia memindahkan budidaya tingkat setengah dewa peringkat 4-nya ke Chu Feng. Astaga! Sementara itu, Situ Siang yang sudah keluar dari kota kuno. Dia tahu segalanya menjadi kacau, jadi dia memanfaatkan jendela tempat Raja Asura kembali ke ruang roh dunia untuk melarikan diri. Astaga! Chu Feng berubah menjadi bayangan dan mengejarnya. Dan sesaat kemudian, tangisan yang menggemparkan mengguncang langit. Ini sangat menakutkan anggota klan spiritualis dunia Situ yang tersisa sehingga wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Situ Jianling juga merasa takut. Mereka mencoba melarikan diri, namun kota itu telah tertutup seluruhnya oleh api gas hitam. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Song Yue dan Tuan Kota Liang, tetapi Chu Feng tahu bahwa mereka mungkin mencoba menyandera mereka dan telah membungkus mereka dengan lapisan energi untuk melindungi mereka. Klan spiritualis dunia Situ bagaikan ikan di atas talenan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat momen eksekusi tiba. Tak lama setelah itu, Chu Feng kembali ke tempat kejadian. Dia mengayunkan lengannya, dan anggota tubuh yang patah berserakan di lantai. Itu milik Situ Xiangyang. Nasibnya jauh lebih buruk daripada penderitaan Song Yue. Tubuhnya sangat cacat sehingga sulit untuk mengatakan bahwa dia pernah menjadi manusia, tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah masih ada nafas yang tersisa di dalam dirinya. Dia masih hidup. Penonton bergidik membayangkan rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Tuanku, bukan kami yang menyebabkan luka-luka itu. Itu semua ulah Situ Tingye. Kamu harus mengejarnya jika kamu ingin membalas dendam pada Song Yue, teriak seorang klan spiritualis dunia Situ. Astaga! Chu Feng tidak mempedulikannya. Dia melemparkan lengan bajunya, dan busur cahaya melesat ke arah klan spiritualis dunia Situ. Dan jeritan kesakitan pun terjadi. Mereka melanjutkan tanpa jeda sedikit pun selama 2 jam berikutnya. Dengan kekuatan Chu Feng, dia bisa dengan mudah menghancurkan semua klan spiritualis dunia Situ dalam sekejap mata, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara mencicit. Namun, jeritan mengerikan itu terus berlanjut selama 2 jam penuh. Ini bukan sekedar pembantaian. Itu adalah sesi penyiksaan. Pada saat semua orang berhenti, tanah, tembok kota, dan bangunan di dekatnya berlumuran darah. Semua orang di kota kuno menjadi pucat pasi. Tubuh mereka menggigil karena ketakutan. Banyak yang membungkuk dan muntah. Bahkan ada yang pingsan. Kita harus tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa melainkan para kultivator. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan pembunuh berantai yang sudah kehilangan rasa hormat terhadap kesucian hidup. Namun, mereka tidak tahan dengan kengerian yang terjadi di depan mata mereka. Tidak ada satu orang pun dari 9.000 pasukan klan spiritualis dunia Situ yang selamat dari cobaan tersebut. Semuanya dimutilasi secara brutal. Satu-satunya yang masih utuh adalah orang yang menjual Situ Tingye tadi. Dia hanyalah anak kecil. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang mengerti mengapa Chu Feng meninggalkannya meskipun telah membunuh orang lain. Tah, tah, tah. Langkah kaki bergema. Chu Feng perlahan berjalan menuju satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Saya berasal dari klan spiritualis dunia Situ, tetapi saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah atau melakukan perbuatan jahat apapun. Saya memiliki orang tua yang harus diurus dan anak-anak yang harus dibesarkan. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Anggota klan spiritualis dunia Situ berlutut dan bersujud. Chu Feng saat ini terlalu menakutkan. Dia berlumuran darah orang-orang yang telah dia bantai. Khususnya,
Tangannya berwarna merah karena secara paksa merobek klan spiritualis dunia situ menjadi dua. Dia lebih terlihat seperti binatang buas daripada manusia pada saat ini, atau iblis dari neraka mungkin lebih tepat. Tidak ada yang berani menatap matanya. Kemana perginya Situ Tinggi? Chou Feng bertanya. Bedia kembali ke klan spiritualis dunia situ, jawab klan spiritualis dunia situ dengan lemah lembut. Informasimu tidak berguna, tapi setidaknya aku akan memberikan mayat yang utuh. Dengan kata-kata itu, Chou Feng menekankan telapak tangannya ke kepala klan spiritualis dunia situ. Gan! Dengan teriakan kesakitan, klan spiritualis dunia situ dengan cepat kehilangan kekuatan hidupnya dan menjadi kurus. Energi asalnya telah terkuras darinya. Chou Feng memilih untuk membunuh karena dia pikir dia pantas mati. Setelah semuanya selesai, Chou Feng memutar kembali ke orang lain di kota kuno. Tuanku, tolong selamatkan hidup kami. Meskipun tidak ada pertikaian antara mereka dan Chou Feng, warga sipil di kota kuno dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut setelah menyaksikan bagaimana klan spiritualis dunia situ menderita kematian brutal di tangan Chou Feng? Ketakutan mereka terhadap Chou Feng meresap ke dalam tulang mereka. Mereka takut dia akan mengejar mereka selanjutnya. Bab 5162, Asal-usul energi jubah dewa. Astaga! Dengan lambaian lengan bajunya, Chou Feng mengirimkan banjir kekuatan bela diri ke arah warga sipil di kota kuno. Begitu mereka bersentuhan dengan kekuatan bela diri, mereka menjerit kesakitan sebelum pingsan. Gan! Chou Feng sebenarnya tidak menyakiti mereka. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan bela dirinya untuk menghapus ingatan mereka sehingga mereka melupakan penampilan Chou Feng dan semua yang baru saja terjadi. Kalau tidak, jika seseorang membocorkan kejadian hari ini, klan spiritualis dunia situ akan segera membalasnya. Setelah semuanya selesai, Chou Feng terus merawat Song Yue. Dia berhasil mempertahankan kultivasi Song Yue, tetapi lukanya terlalu parah sehingga dia mengalami koma di tengah perawatan. Kecil kemungkinannya dia akan bangun dalam waktu dekat. Chou Feng mengerutkan kening melihat kondisi Song Yue. Sekilas sepertinya dia sudah pulih dari luka-lukanya, tapi jiwanya masih compang-camping. Sayangnya, Chou Feng tidak yakin bisa memperlakukannya dengan baik. Formasi pemulihan yang dia bangun di sekitar Song Yue sudah menjadi yang paling kuat yang dia miliki. Jika ini tidak cukup untuk mengobati jiwa Song Yue, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Dengan kata lain, ini adalah fase krusial. Sambil menunggu hasil pengobatan, Chou Feng menghampiri Tuan Kota Liang dan berkata, "Maafkan saya, Tuan Kota Liang. Kami telah melibatkanmu." Keinginannya untuk mengejar klan spiritualis dunia situlah yang menyebabkan rangkaian peristiwa ini. Meskipun dia telah menyelamatkan Tuan Kota Liang tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Situ Tinggi pasti akan mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Kota Liang begitu dia menyadari bahwa 9.000 klan spiritualis dunia situ yang dikirim ke sini telah hilang. Tuan Muda Chou Feng, tolong jangan katakan itu. Yang keji adalah klan spiritualis dunia situ. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Jika bukan karena campur tangan Anda, saya dan keluarga pasti sudah mati di sini. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Tuan Kota Liang berlutut di hadapan Chou Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu bukan sekadar kata-kata kosong. Dia sudah bersiap untuk mati lebih awal, dan dia sangat bersyukur bisa menerima kesempatan kedua dalam hidup. Tuan Kota Liang, tolong jangan. Chou Feng buru-buru membantu Tuan Kota Liang bangkit kembali. Dia sudah merasa terpukul karena membuat Tuan Kota Liang berada dalam keadaan yang menyedihkan saat ini, jadi bagaimana dia bisa menerima formalitas seperti itu dari Tuan Kota Liang? Perasaan ini?
Chou Feng tiba-tiba merasakan budidaya tingkat setengah dewa peringkat 4 yang dia miliki telah menghilang tanpa jejak. Secara misterius, hubungannya dengan Raja Asura dan orang-orang dari tentara roh dunia Asura juga telah menghilang. Seolah-olah mereka telah pergi dari ruang roh dunia miliknya. Chou Feng, masuk dan lihat. Yusha berseru dengan panik. Chou Feng segera minta diri sebelum memproyeksikan kesadarannya ke dalam ruang roh dunia. Di sana, dia menemukan bahwa gerbang menuju tempat tinggal Raja Asura dan tentara roh dunia Asura telah tertutup sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, gerbang adalah penyebab putusnya koneksi secara tiba-tiba. Chou Feng, gerbang ini tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Apakah kamu bisa membukanya? Yusha bertanya. Saya tidak bisa. Hubunganku dengan tentara roh dunia Asura juga telah terputus. Pintu ini benar-benar mengisolasi saya dari mereka, jawab Chou Feng. Mengapa ini bisa terjadi? Yusha memahami betapa seriusnya masalah ini. Chou Feng hanya mampu menghadapi para ahli klan spiritualis dunia situ dengan kekuatan tentara roh dunia Asura. Sekarang setelah koneksi mereka terputus, dia tidak lagi bisa mendapatkan bantuan mereka lagi. Dalam kondisi saat ini, Chou Feng bukan tandingan klan spiritualis dunia situ. Itu pasti karena gambarnya. Saya telah meremehkannya, gumam Chou Feng. Gambar itu akhirnya menampakkan bentuk utuhnya. Itu melayang di tengah gerbang, mengingatkan pada kunci. Chou Feng tidak berpikir bahwa kemunculan gambar itu sebenarnya akan menyebabkan gerbang ditutup. Dia masih berencana mengungkap rahasianya setelah terungkap sepenuhnya. Chou Feng, bisakah gambar itu diuraikan? Yusha bertanya. Itu seharusnya bisa dilakukan. Aku bisa merasakan rahasia yang tersembunyi di dalam gambar itu, tapi tidak mudah bagiku untuk mengetahui apa itu. Dapat dikatakan bahwa gambar tersebut adalah penyebab di balik penutupan gerbang tersebut. Kunci untuk membuka kunci gerbang harus disembunyikan di dalam gambar, kata Chou Feng. Mengapa ini bisa terjadi? Yusha bertanya dengan bingung. Saya berpikir bahwa ini mungkin merupakan efek dari kontrak Tuhan, mungkin sebuah cobaan dari Kaisar Pembantaian. Mungkin saja ada batasan berapa kali aku bisa menggunakan kekuatan tentara roh dunia Asura. Setiap kali saya menggunakannya, gambarnya akan terlihat lebih jelas. Saat gambarnya terungkap sepenuhnya, gerbangnya akan tertutup secara otomatis. Untuk membuka gerbangnya, saya harus membuktikan diri saya layak dengan menguraikan rahasia di balik gambar itu, jawab Chou Feng. Sepertinya memang begitu. Yusha berpikir kesimpulan Chou Feng terdengar logis. Tidak masalah. Karena ini adalah uji coba, yang harus saya lakukan adalah menyelesaikannya. Jika aku tidak bisa, itu berarti aku tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan kekuatan tentara roh dunia Asura. Chou Feng tidak khawatir. Dia tahu bahwa segel itu hanya bersifat sementara. Selama dia memperoleh kekuatan yang cukup, dia akan mampu melepaskan segelnya dan mendapatkan kembali kekuatan tentara roh dunia Asura. Sungguh, mengapa Kaisar Pembantaian harus mengadakan persidangan seperti itu? Terlebih lagi, mengapa ini harus terjadi pada saat yang genting ini, gerutu Yusha. Chou Feng sangat membutuhkan kekuatan Asura World Spirit Army saat ini. Kehilangan bantuan mereka saat ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Jangan khawatir, Yusha. Merupakan keberuntunganku untuk menerima bantuan dari tentara roh dunia Asura, tapi aku tidak mungkin terus mengandalkan mereka untuk semuanya. Pada akhirnya, saya harus tumbuh lebih kuat juga. Karena saya tidak bisa mengandalkan mereka saat ini, saya hanya harus mengandalkan diri saya sendiri, jawab Chou Feng. Sambil berpikir, dia berencana mengumpulkan energi di ruang roh dunia miliknya. Apakah itu energi asal yang telah kamu hilangkan darinya? Mata Yusha berbinar.
Sebagai roh dunia, tidak ada yang dia nantikan selain energi asal. Belum lagi, energi asal yang diambil Chu Feng berasal dari 9.000 spiritualis dunia elit dari klan spiritualis dunia situ. Bahkan ada 10 dewa jubah naga putih dan 2 spiritualis dunia jubah dewa naga abu-abu di antara mereka. Jika dia bisa mengkonsumsi semuanya, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Itu setengahnya. Saya berencana untuk menyimpan setengahnya lagi untuk Egi, jawab Chu Feng. Jika dia mengikuti kata hati yang egois, dia akan menyimpan semuanya demi Egi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menggantikan posisi Egi di hatinya. Namun, dia tidak bisa menganiaya Yusha, tidak ketika Yusha sekarang menyusul. Cara terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah dengan membagi segalanya secara merata. Ada begitu banyak energi yang berasal dari sini, dan itu hanya setengahnya? Sepertinya spiritualis dunia jubah Tuhan tidak boleh dianggap remeh. Energi asal mereka luar biasa. Yusha berteriak dengan menunjukkan kegembiraan yang jarang terjadi. Bab 5163, Kehidupan Misterius. Yusha telah melihat mata panas saat Chu Feng menatap Egi. Itu adalah tatapan yang tidak dia tunjukkan bahkan pada Ziling. Itu menunjukkan betapa istimewanya Egi baginya. Itu sebabnya dia berharap Chu Feng hanya memberinya sebagian kecil energi asal dan mencadangkan sebagian besarnya untuk Egi. Dia tidak akan menyalahkan Chu Feng karena dia telah memilih untuk berjanji setia kepadanya. Itulah kehidupan yang dia pilih. Namun, Chu Feng menawarkan begitu banyak energi asal padanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Yusha, menurutmu seberapa jauh kamu bisa meningkatkan kultivasimu dengan energi asal ini? Chu Feng bertanya. Yusha juga merupakan roh dunia yang tangguh, meskipun dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Egi. Saat itu, ketika Chu Feng lebih lemah, dia mengandalkannya untuk menghadapi Linghu Hongfei. Jika Yusha mampu meningkatkan kultivasinya secara signifikan, dia pasti akan sangat membantunya. Aku tidak yakin, tapi setidaknya aku bisa menyusulmu. Bagaimanapun juga, energi asal adalah milik spiritualis dunia yang berjubah Tuhan. Itu jauh lebih bergizi bagi kami daripada energi asal para kultivator murni, jawab Yusha. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus mengkonsumsinya, jawab Chu Feng. Energi asal ini terlalu kuat, tidak seperti energi sebelumnya. Untuk mengeluarkan potensi penuhnya, saya memerlukan waktu untuk berkultivasi, jawab Yusha. Saya mengerti. Anda harus fokus pada kultivasi Anda dan mencoba memaksimalkan keuntungan Anda jika memungkinkan, jawab Chu Feng. Baiklah. Dengan anggukan, Yusha bersiap untuk terjun ke dalam budidaya. Namun, dia segera teringat akan sesuatu, dan dia menoleh untuk melihat Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Yusha bertanya. Orang yang paling ingin kubunuh saat ini adalah Si Tutingyi. Dia berani menyiksa penatua Yue, aku akan membalas budi padanya. Aku akan membuatnya berlutut di depanku dan Tuan Yue dan meminta dia memohon agar kita membunuhnya. Mata Chu Feng tiba-tiba berubah menjadi ganas. Tentu saja, aku tidak akan sembarangan menerobos masuk ke dalam klan spiritualis dunia situ. Apalagi sekarang aku tidak memiliki tentara roh dunia Asura bersamaku. Pertama-tama saya akan fokus untuk mendapatkan warisan Tuan Zhenlong. Tuan Zhenlong mampu menjadi spiritualis dunia klan naga totem yang paling dihormati melalui warisannya, jadi itu juga akan sangat membantu saya, tambah Chu Feng. Kamu harus hati-hati, Chu Feng, kata Yusha karena khawatir. Chu Feng merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia masih ingat betapa Yusha mencemoohnya saat pertama kali mereka bertemu. Faktanya, ketika dia menyadari bahwa Sueji sudah tidak ada lagi,
dia segera memutuskan untuk kembali ke dunia roh Asura, dengan tegas menolak untuk melayaninya. Dia hanya bertahan pada akhirnya karena dia menyadari bahwa mustahil baginya untuk kembali. Namun, sikapnya telah berubah total sekarang. Dia telah menjadi salah satu orang yang dia sayangi dengan tulus. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bukankah kamu bilang kamu akan bisa menyusulku lebih awal? Anda harus bekerja keras untuk itu. Saya tidak akan berdiam diri agar Anda dapat menyusul saya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yusha mengungkapkan senyuman langka. Dia bukan tipe orang yang sering tersenyum, tapi itu membuat senyumannya yang sesekali terlihat semakin mengharukan. Chu Feng, mari kita berdua bekerja keras bersama. Yusha duduk dengan kaki bersila dan mulai berkultivasi dengan energi asal. Begitu perhatiannya tertuju pada kultivasinya, senyum Chu Feng segera menghilang. Dia memaksakan senyum untuk meyakinkan Yusha, tapi situasinya tidak baik sama sekali. Dia tidak asing dengan kesulitan, tetapi kondisi Song Yue sangat buruk. Meskipun dia berhasil mempertahankan kultivasinya, jiwanya sangat terluka sehingga Chu Feng tidak yakin kapan dia bisa bangun dari komanya. Selain itu, dia tidak tahu apakah akan ada efek samping yang tersisa setelahnya. Yang terpenting, dia belum keluar dari bahaya. Klan spiritualis dunia situ sudah memusatkan perhatian pada Tuan Kota Liang dan Kota Kuno, jadi dia tidak bisa tinggal lama di sini. Karena itu, dia dengan cepat mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya. Tuan Kota Liang, Situ Tinggi harus menyadari hubunganmu dengan Penatua Yue. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan Anda sebenarnya, kecil kemungkinan dia akan melepaskan Anda. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Tepatnya pikiranku, Tuan Muda Chu Feng. Tuan Kota Liang sudah melakukan persiapan. Dia dengan cepat mengumpulkan anggota klannya dan meninggalkan daerah itu bersama Chu Feng. Sebelum pergi, Chu Feng memastikan untuk memindahkan semua warga sipil di Kota Kuno keluar dan melakukan beberapa pemrosesan khusus pada mayat klan spiritualis dunia situ. Setelah meninggalkan Kota Kuno, kelompok itu dengan cepat terbang melintasi udara. Mereka melakukan perjalanan jauh, hanya berhenti ketika mereka tiba di lokasi yang dianggap aman oleh Tuan Kota Liang. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah memeriksa Song Yue. Formasinya berfungsi sebagaimana mestinya, tapi kondisinya tidak membaik sedikit pun. Pada akhirnya, Chu Feng hanya berada di peringkat 9 sensasi transformasi naga. Bahkan jika dia mampu meningkatkan kekuatan rohnya menggunakan pengocok ekor kuda guru surgawi, formasinya hanya akan jauh lebih kuat. Dia telah berhasil menstabilkan kondisi Song Yue untuk saat ini, tetapi jika dia tidak dapat merawatnya dengan cepat, hanya masalah waktu sebelum kondisinya memburuk. Tuan Muda Chu Feng, Tuan Yue berada dalam kondisi yang parah. Dia tidak akan bertahan lama jika terus begini. Saya punya teman yang merupakan spiritualis dunia jubah Dewa Naga Putih yang berspesialisasi dalam perawatan medis. Jika Anda mau mempercayai saya dapat membawa Tuan Yue untuk berobat, kata Tuan Kota Liang. Dia dengan tajam menyadari bahwa Chu Feng tidak berdaya menghadapi kondisi Song Yue meskipun dia memiliki kekuatan luar biasa. Kalau terus begini, Song Yue akan berada dalam bahaya besar. Saya percaya padamu, Tuan Kota Liang. Saya hanya tidak yakin apakah teman Anda bersedia merawat Penatua Yue atau tidak, jawab Chu Feng. Song Yue juga tidak dalam posisi yang baik. Kecerobohannya telah mengeksposnya pada klan spiritualis dunia situ, dan hanya masalah waktu sebelum mereka memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko melintasi klan spiritualis dunia situ untuk membantunya. Tuan Muda Chu Feng, sejujurnya, teman saya juga telah menerima bantuan dari Tuan Luoyi. Jika dia mengetahui bahwa Tuan Yue terluka parah,
dia pasti akan segera bergegas ke sini. Hanya saja saya tidak punya cara untuk menghubunginya, meskipun saya tahu di mana dia berada, jawab Tuan Kota Liang. Apakah ini nyaman bagimu, Tuan Kota Liang? Chu Feng melirik 10.000 anggota klan yang berdiri di belakang Tuan Kota Liang saat dia bertanya. Tuan Kota Liang tidak lagi sendirian. Dia memiliki lebih dari 10.000 anggota klan yang mengandalkannya untuk bertahan hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang anggota klanku. Saya sudah lama membuat rencana untuk pensiun di dalam ruangan, dan saya sudah menyiapkan tempatnya. Saya akan meminta anggota klan saya pergi ke sana dulu, dan saya akan bertemu dengan mereka nanti, jawab Tuan Kota Liang. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Tuan Kota Liang, jawab Chu Feng. Karena sangat khawatir dengan kondisi Song Yue, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk merawatnya. Kelompok itu segera terpecah menjadi dua. Anggota klan Tuan Kota Liang menuju ke tempat persembunyian terpencil sedangkan Tuan Kota Liang sendiri membawa Chu Feng ke spiritualis dunia jubah Dewa Naga Putih yang mungkin bisa merawat Song Yue. Teman Tuan Kota Liang tinggal di alam lain, jadi mereka harus melewati formasi transmisi. Saat Tuan Kota Liang sedang menyiapkan tujuan mereka dalam transmisi, Chu Feng bertanya, Tuan Kota Liang, apakah itu tempat tinggal temanmu? Itu benar. Jangan khawatir, Tuan Muda Chu Feng. Medan bintang itu kebetulan terletak tepat di sebelah kita, jadi tidak butuh waktu lama bagi kita untuk sampai ke sana, jawab Tuan Kota Liang. Bukan karena jarak yang jauh sehingga Chu Feng menanyakan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia dibuat bingung oleh intrik nasib. Kebetulan alam tempat teman Tuan Kota Liang tinggal adalah alam bawah Bittersea di Bittershore Starfield. Itu adalah alam yang sama di mana Tuan Zhenlong menerima warisannya, serta tempat yang ingin dituju Chu Feng. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Martial God Asura berikutnya di alam dewa.